Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Amba di sini. Kali ini, saya akan bahas satu film yang lagi ramai dibicarakan dan ceritanya benar-benar bikin penasaran. Film ini punya alur yang mind-bending banget. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita bedah alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sebelum itu bantu like dan follow agar saya semangat membuat konten terbaru. Pertama kali naik taksi online, dia hampir ketakutan karena mati. Saat mereka sadar, mereka sudah dikurung di ruangan tertutup dan pria itu masuk membawa kursi. Dia sengaja membersihkan kursi itu dengan handuk, lalu duduk dan menatap gadis berkulit hitam. Gadis itu buru-buru menarik rok ke bawah diam-diam. Aku pilih kamu dulu. Terdengar teriakan memilukan dari gadis berkulit hitam di balik pintu. Casey ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Tak lama, gadis itu dikembalikan oleh pria perfeksionis yang tampak bingung lalu marah sebelum pergi. Gadis berkulit hitam itu mengikuti saran Casey dan berhasil menyelamatkan diri. Ketiganya lalu melihat seorang wanita di luar pintu dan berharap diselamatkan. Mereka berteriak, namun yang masuk tetap pria itu. Kali ini berdandan seperti wanita dan berbicara lembut. Mereka bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan pria itu. Keesokan harinya, mereka melihat pria itu duduk di depan pintu memakai pakaian anak-anak. Saat itu Casey sadar pria itu punya kepribadian ganda, tapi mereka tidak tahu pria itu punya 23 kepribadian. Dan setiap kali berganti, fisik dan pikirannya ikut berubah. Kali ini, kepribadian anak kecil tampak polos dan jujur, terlihat lemah dan rapuh. Casey tahu ini kesempatan. Ia menakut-nakuti anak itu dengan bilang kepribadian perfeksionis akan memakannya. Anak kecil itu pun ketakutan dan menangis. Casey langsung membujuk, meminta anak itu membawa mereka keluar. Tapi anak itu sangat takut pada kepribadian perfeksionis, sehingga ia malah lari keluar. Meski begitu, mereka tetap dapat sedikit informasi. Dari anak itu, Casey tahu ruang bawah tanah ini baru dibangun. Artinya, ruang bawah tanah ini belum sepenuhnya sempurna. Ketiga orang yang panik segera mengetuk dinding, sampai terdengar suara kosong dari langit-langit. Gadis berambut pirang memukuli langit-langit dengan sepatu hak tingginya. Dan benar saja, tak lama kemudian ia membuat lubang. Yang mengerikan, Casey melihat anak laki-laki itu kembali. Gadis kulit hitam dan Casey buru-buru menahan pintu dengan tubuh mereka. Sementara anak laki-laki itu berusaha mendorong pintu. Pada saat yang sama, gadis berambut pirang akhirnya membuka langit-langit dan merangkak ke ventilasi. Tiba-tiba suasana di luar pintu hening, lalu pintu didorong ke dalam dengan kekuatan besar dari luar. Ternyata anak laki-laki itu kini sangat menjaga kebersihan. Untungnya, gadis berambut pirang berhasil melarikan diri, tapi setelah turun dari ventilasi, ia berada di deretan lemari. Pria berkepribadian bersih itu sudah di belakangnya, jadi gadis itu bersembunyi di lemari dan menahan diri agar tidak bersuara. Aku bilang apa yang hilang darimu? Bisakah kamu keluar sebentar? Lepaskan itu. Setelah gadis itu menurut dan melepas pakaiannya, pria berkepribadian bersih-bersih memaku rapat ruangan itu dan menutup lubang di langit-langit sebelum pergi. Saat kembali, pria itu berubah menjadi wanita yang menyisir rambut Casey dan menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara wanita itu membelakangi mereka, gadis kulit hitam diam-diam mengangkat kursi meski Casey sudah memperingatkannya, lalu mencoba mengubah. Pergilah ke kamarmu, tutup pintunya, lakukan itu. Saat Haimei sampai di pintu kedua, wanita itu diam-diam berjalan ke belakang dan menempelkan pisau ke perut Haimei. Sekarang, satu-satunya yang belum menerima hukuman adalah Casey. Tapi saat itu, pria itu berbaring di samping Casey, memeluknya seperti dua. Casey tidak berani bergerak, tapi saat itu pria itu justru mengajukan. Jadi kamu mau, maksudku aku tidak terlalu tahu tentang itu. Ya. Casey menyadari pria di depannya mungkin memunculkan kepribadian penuh cinta. Saat itu, pria itu bahkan memberikan walkie-talkie kepada Casey setelah selesai menggunakannya. Namun, Casey tidak menyangka benda itu benar-benar berfungsi. Jadi dia segera menyalakannya dan buru-buru mencoba menghubungi. Suara sudah terdengar dari walkie-talkie. Casey langsung menamparnya, lalu terus meminta pertolongan kepada orang di seberang. Namun, orang di seberang mengira Casey bercanda. Yang menakutkan, kepribadian penuh cinta itu tiba-tiba berganti menjadi kepribadian disiplin. Tatapannya menjadi tegas, sehingga Casey terpaksa menyerahkan walkie-talkie itu dengan patuh. Setelah kejadian itu, kepribadian disiplin pria tersebut ia mengirim banyak email permintaan tolong ke psikolog, lalu psikolog menyadari ada yang tidak beres. Ia pergi ke rumah pria itu, tapi yang menyambut adalah kepribadian aneh pria itu. Meski berusaha menyembunyikan perasaannya, psikolog tetap merasa ada yang tidak biasa. Dengan alasan ke kamar mandi, ia memeriksa sekitar, dan benar saja, ia menemukan gadis berambut pirang itu.
Setelah menunggu wanita tua itu, ia menulis beberapa kata di kertas, lalu mengambil pisau buah. Tanpa diduga, pria itu kembali menunjukkan kepribadian binatang yang lebih kuat. Wanita tua itu berbalik hendak lari, tapi langsung dipeluk erat olehnya. Ia menusukkan pisau buah ke belakang hingga pisau itu patah, tapi kepribadian binatang itu bahkan kulitnya tidak terluka. Sementara itu, Casey tak sengaja menemukan kunci keluar di belakang kucing, lalu melihat perut gadis kulit hitam terburai. Ia mundur ketakutan, membuka pintu lain, dan menemukan gadis berambut pirang. Casey berlari ke bawah dan mengganjal pintu, tapi ia tak menyangka kepribadian bis begitu kuat, hingga pengganjal pintu langsung dibengkokkan. Casey lalu menemukan pesan dari tuan tua. Lebih menakutkan lagi, saat menoleh, ia melihat pria itu merangkak di dinding. Casey spontan menyebut nama di kertas, dan pria itu tampak kesakitan. Ternyata, ia punya masa kecil yang sangat mengerikan. Kamu tidak boleh membuat masalah di luar sana. Setiap kali ibunya menyiksanya, kenangan mengerikan dan menyakitkan itu membuatnya memecah diri menjadi 24 kepribadian ekstrim. Setelah Casey terus-menerus memanggil, kepribadian asli pria itu akhirnya muncul. Apa yang kulakukan? Apakah aku menyakitimu? Ada senapan yang kubeli di lemari bawah, tersembunyi di balik barang-barang. Bunuh aku. Namun segera, kepribadian tua yang penuh kasih meminta Casey agar tidak menyakitinya. Dalam 1 menit, Casey sadar pria itu punya lebih dari 4 kepribadian. Ia ketakutan, lalu mengambil pistol yang disebutkan kepribadian itu, membuka pintu, dan berlari keluar. Pada saat yang sama, pria itu, yang tak bisa lepas dari kepribadian binatang buasnya, akhirnya mengunci diri di dalam. Disangka saat pria itu melihat bekas luka di tubuh Kace, ia merasa mereka sama-sama korban dan akhirnya memutuskan melepaskan Kace.